Benar, Wu Chen mengangkat bahunya, dia tidak terlalu peduli dengan seseorang yang baru saja menerobos ke alam laut roh. Oh, Wan Tang merasa kemungkinan besar Wu Chen mampu mengalahkan Li Siji karena dia telah menerobos ke alam laut roh dan kekuatannya tidak stabil. Itulah mengapa dia mampu mengalahkan Li Siji, dan bukan karena kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Memikirkannya seperti ini, Wan Tang merasa jauh lebih baik. Jika itu masalahnya, maka aku akan berada di bawah bimbinganmu. Wan Tang berteriak keras dan aura kuat meledak, menyapu seperti ombak lautan. Aura yang hebat menyebabkan ruangan bergetar. Semua orang terkejut. Dilihat dari aura yang dikeluarkan dari tubuh Wan Tang, mereka tahu bahwa pria ini bukanlah orang biasa. Tidak akan lama sebelum dia bisa menerobos ke alam lautan roh. Namun, mereka tidak menaruh banyak harapan padanya, karena kekuatan bertarung Wu Chen sangat kuat. Meskipun dia hanya memiliki tahap rotasi roh Empyrean ke-9 sekarang, dia memiliki kekuatan bertarung yang melampaui ahli biasa di tahap laut roh. Melihat tubuh Wan Tang mengeluarkan aura yang kuat, Wu Chen tidak ragu-ragu, dan tiannya terus melonjak dan aura kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Melihat aura kuat yang keluar dari tubuh Wu Chen, semua orang terkejut dan langsung menjadi gempar. Benar, ini adalah alam laut roh. Dia telah menerobos ke alam laut roh. Bagaimana ini mungkin? Dia baru mencapai tahap rotasi roh Empyrean ke-9 kemarin, bagaimana mungkin dia tiba-tiba menerobos ke alam lautan roh? Ini tidak mungkin. Sangat mustahil bagiku untuk mencapai alam lautan roh. Tidak peduli betapa berbakatnya seorang jenius, pertama-tama dia harus mencapai puncak tahap rotasi roh Empyrean ke-9 dan kemudian menerobos ke alam lautan roh. Aku belum pernah mendengar ada orang yang secara langsung menerobos alam lautan roh dengan tahap rotasi roh Empyrean ke-9. Tapi auranya jelas berada di alam lautan roh. Tidak diragukan lagi. Apa yang sedang terjadi? Semua orang menjadi gempar, mengungkapkan ketidakpercayaan mereka. Tidak heran mereka tidak dapat mempercayainya, jika orang biasa ingin menerobos ke alam lautan roh, pertama-tama mereka harus mencapai puncak tahap rotasi roh Empyrean ke-9, kemudian secara perlahan mengumpulkan kekuatan mereka dan mencapai lautan roh dunia. Terobosannya pertama kali ketika dia mencapai puncak tahap rotasi roh Empyrean ke-9, kemudian ketika dia menerobos ke alam lautan roh. Namun, tidak seperti yang lain, dia menggunakan pil penambah semangat untuk secara paksa mempersingkat waktu yang dia kumpulkan dan memadatkannya menjadi 1 malam, sehingga, di mata yang lain, seolah-olah dia telah secara langsung melampaui puncak Empyrean ke-9 dari tahap rotasi roh dan menerobos ke alam laut roh. Telah lama menerobos ke alam lautan roh dan terobosannya tidak terlalu terduga, namun Wu Chen berbeda. Kemarin, budidayanya hanya berada di alam lautan roh, dan tidak peduli betapa menantangnya bakatnya, mustahil baginya untuk menerobos dari tahap rotasi roh Empyrean ke-9 ke alam lautan roh hanya dalam 1 malam. Ini sungguh tidak terbayangkan. Para peserta yang sudah maju semuanya menatap ke arah Wu Chen, mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu, terutama mereka yang belum menerobos ke alam laut roh, mata mereka semua terbuka lebar, mereka semua ingin tahu, bagaimana Wu Chen berhasil menerobos ke alam laut roh, dan rahasia apa yang dia miliki. Kapan kamu menerobos ke alam laut roh? Wan Tang juga sangat terkejut. Dia telah terperangkap di puncak tahap rotasi roh Empyrean ke-9 selama 3 bulan dan tidak dapat menerobos, jadi dia sangat ingin tahu bagaimana Wu Chen menerobos alam laut roh. Aku berhasil menerobos tadi malam. Melihat ekspresi kaget semua orang, Wu Chen tahu apa yang mereka pikirkan. Tidak, bagaimana kamu bisa menerobos? Wu Chen tersenyum tipis, dan berkata, tahukah kamu bahwa ada sesuatu yang disebut pelet obat di dunia ini? Pil. Ketika semua orang mendengar ini, mereka saling memandang dan merasa bahwa ini adalah suatu kemungkinan. Bahkan, mereka kerap menggunakan pil untuk melakukan terobosan dalam budidayanya. Misalnya, jika mereka ingin menerobos alam lautan roh, dalam keadaan normal, mereka akan memilih untuk mencapai puncak tahap rotasi roh Empyrean ke-9, dan kemudian terakumulasi selama 2 atau 3 bulan sebelum menelan pelet untuk menerobos. Dengan begitu, mereka akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menerobos, dan tidak akan ada terlalu banyak reaksi buruk, dan tubuh mereka akan mampu beradaptasi dengan kekuatan yang lebih kuat yang dihasilkan oleh terobosan dalam kultivasi mereka.
Selama mereka menghabiskan beberapa hari, mereka dapat menstabilkan budidaya mereka dan dengan sempurna mengandung kekuatan ahli di Spirit Sea Stage. Namun, jika dia beralih dari tahap rotasi roh Empyrean ke-9 langsung ke alam laut roh, akan ada masalah. Wilayah kekuasaannya akan menjadi tidak stabil, energi spiritualnya akan menjadi kosong, dan bukan saja kekuatannya tidak meningkat, ia juga akan mundur. Terlebih lagi, jika dia ingin menerobos, itu akan menjadi lebih sulit. Ini mirip dengan membunuh seekor ayam untuk diambil telurnya. Dia ingin cepat sejenak, tapi akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Dengan penampilan bakat Wu Chen, alam laut roh sama sekali tidak sulit baginya, dia hanya ingin menerobos, itu hanya masalah waktu, tapi dia tidak menyangka bahwa hanya demi kompetisi naga tersembunyi, terlepas dari situasi di tubuhnya, dia akan dengan paksa melakukan terobosan dengan bantuan pil. Hahaha, bodoh. Wan Tang tertawa terbahak-bahak. Dia sudah menabung begitu lama, namun dia tidak berani menggunakan pil untuk menerobos, tetapi Wu Chen, sebaliknya, dengan paksa menerobos ke alam lautan roh, metode semacam ini sangat bodoh. Jika dia tidak salah menebak, ranah dan kekuatan lawannya seharusnya berada dalam keadaan tidak stabil, sama seperti Li Siji. Orang ini terlalu terburu nafsu. Yuan Feng dan yang lainnya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Pelet obat pada akhirnya hanyalah benda luar yang hanya bisa digunakan sesekali. Ini tidak boleh diandalkan secara berlebihan, juga tidak boleh digunakan melawan hukum budidaya untuk secara paksa menembus tingkat budidaya. Apakah kamu bodoh? Wu Chen tertawa ringan, kekuatan bertarungnya telah lama melampaui ahli biasa di Spirit Sea Stage, dan karena dia adalah seorang kultivator dengan teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan, tubuhnya kuat, dia bisa menahan kekuatan alam lautan roh. Selain itu, pil yang dia gunakan adalah pil tertinggi, tanpa kotoran apapun, dan semua faktor ini digabungkan, dia berani berjudi, dan menggunakan pil untuk secara paksa menerobos alam lautan roh. Kehilangan. Jika Wu Chen belum menerobos ke alam lautan roh, atau jika dia baru mencapai puncak tahap rotasi roh Empyrean ke-9, dia masih akan takut. Bagaimanapun, lawannya telah mengalahkan ahli di Spirit Sea Stage Li Siji kemarin, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Tapi sekarang, lawannya dengan bodohnya telah menerobos ke alam lautan roh. Tidak diragukan lagi ini adalah peluang bagus. Sudut mulut Wu Chen membentuk senyuman. Karena orang-orang ini mengira dia melakukan sesuatu yang gegabah dan bodoh, maka dia akan membiarkan mereka melihat apakah dia benar-benar melakukan sesuatu yang bodoh. Mencengkeram tinjunya, Wu Chen segera bergegas maju. Mengangkat tangan kanannya, dia meninju. Kekuatan tinju yang kuat, seperti banjir besar, meletus dengan dahsyat. Di sisi lain, Wan Tang melihat Wu Chen memegang tinjunya dan bergegas ke arahnya, dia sangat senang, teknik tinju adalah kelebihannya, dia terutama berlatih teknik tinju, Wu Chen bertarung melawannya dalam keadaan itu, tidak diragukan lagi adalah bunuh diri. Dalam pertarungan ini, peluangnya untuk menang kembali meningkat. Bang! Tinju sengit itu bertabrakan dengan keras. Gelombang udara yang mengerikan menyebar dari pusat ke segala arah. Pada saat ini, semua orang menatap Wu Chen dan Wan Tang, meskipun mereka menghela nafas dalam hati, mereka masih berharap Wu Chen bisa menang melawan Wan Tang, karena dia sudah menjadi ahli di Spirit Sea Stage. Jika dia bahkan tidak bisa menang melawan Wan Tang, maka itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Hahaha, hahaha. Wan Tang tertawa terbahak-bahak, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan mampu menantang ahli di Spirit Sea Stage, dan mengalahkannya. Hal ini cukup untuk dia banggakan selama sisa hidupnya. Namun dengan sangat cepat, dia tidak bisa tersenyum lagi karena dia merasakan kekuatan yang kuat dilepaskan dari tinju Wu Chen. Itu melewati lengannya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Selanjutnya, dia menemukan bahwa dia tiba-tiba terbang dan meninggalkan platform pertarungan, dan tubuhnya tidak lagi di bawah kendalinya. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang membuka mata lebar-lebar dan menatap Wu Chen, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Hanya satu pukulan saja yang membuat Wan Tang terbang. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Sekte Wan Tang, tidak peduli apapun, masih merupakan puncak tahap rotasi roh Empyrean ke-9,
jadi dia sudah memiliki kondisi untuk menerobos ke alam laut roh. Bahkan jika itu adalah tahap Empirean Laut Roh pertama yang sudah mapan, mustahil untuk mengirimnya terbang dengan satu pukulan, tetapi Wu Chen, yang menggunakan obat untuk menerobos alam laut roh, mampu melakukannya, sungguh sulit dipercaya. Di sisi lain, semua peserta membuka mata lebar-lebar saat menatap tinju Wu Chen. Baru saja, mereka samar-samar merasakan energi yang sangat kuat dilepaskan dari dalam, dan kekuatan itu sangat menakutkan. Bukan hanya puncak tahap rotasi roh Empirean ke-9, bahkan tahap rotasi roh Empirean pertama pun merasa takut, dan takut bahwa itu tidak akan menandinginya. Melihat Wu Chen, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dari pukulan tadi, mereka tahu bahwa kekuatan Wu Chen tidak terpengaruh oleh konsekuensi negatif dari penerobosan paksa ke alam laut roh. Setidaknya, sekarang terlihat begitu. Wu Chen menang, hakim mengumumkan dengan keras. Saat ini, dia tidak bisa lagi melihat melalui Wu Chen. Jika dia menggunakan kekuatan pelet obat untuk menerobos budidayanya, dia akan merasakan tingkat kelemahan tertentu jika dia menggunakan pemikiran normalnya, dan tidak akan menjadi seperti itu, mampu melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Dia bahkan mungkin tidak sekuat sebelumnya, tetapi kekuatan Wu Chen tidak melemah sama sekali, dan menjadi semakin kuat. Mengabaikan tatapan terkejut semua orang, Wu Chen kembali ke tempat duduknya dan menunggu pertempuran berikutnya dimulai. Kompetisi yang akan berlangsung hari ini adalah kompetisi peringkat antara 100 besar. Selain bertemu dengan ahli surgawi ketiga dan tahap rotasi roh Empirean keempat, mereka semua mengerahkan kekuatan mereka untuk maju dan bertarung. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menang, mereka akan tetap melakukan yang terbaik untuk bertarung, berusaha sedikit menaikkan peringkat mereka. Orang-orang yang diperhatikan Wu Chen adalah Situ Jianan dan 5 Empirean ketiga dari tahap laut roh lainnya. Hanya orang-orang ini yang dapat meningkatkan minatnya, dan apakah dia bisa menang atau tidak, akan bergantung pada apakah dia bisa mengalahkan orang-orang ini atau tidak. Sayangnya, di pertarungan putaran pertama, lawan yang ditemui orang-orang ini semuanya sangat lemah. Mereka semua sudah mengakui kekalahan bahkan sebelum bertarung. Hal ini menyebabkan dia merasa sangat kecewa. Lain kali, Wu Chen melawan Huang Pujun. Ini karena Wu Chen dan Huang Pujun sama-sama berasal dari prefektur selatan. Selain itu, mereka adalah dua orang tersisa dari prefektur selatan yang berhasil masuk ke dalam 100 teratas. Pertarungan antara mereka berdua akan menentukan siapa ahli terbaik yang sebenarnya. Hehe, aku tidak pernah menyangka Wu Chen dan Huang Pujun akan bertemu langsung. Keduanya adalah orang-orang dari prefektur selatan. Pertarungan mereka akan menentukan siapa sebenarnya orang nomor satu di prefektur selatan. Lalu menurutmu siapa yang lebih kuat? Aku lebih suka Wu Chen. Aku juga, meskipun aku tidak yakin apakah kekuatan tempur Wu Chen dapat dipertahankan untuk waktu yang lama, tapi dari cara dia mengalahkan Wan Tang dengan satu pukulan, dia tampaknya jauh lebih kuat dari Huang Pujun. Omong-omong, ini aneh, Wu Chen ini menggunakan kekuatan pil untuk menerobos, tetapi energi spiritual di tubuhnya melonjak, ki dan darahnya padat, dan tidak ada tanda-tanda dia palsu sama sekali. Aku sedang berpikir, mungkin dia benar-benar telah dengan sempurna memadukan kekuatan alam laut roh. Tidak, itu tidak mungkin. Tidak peduli seberapa menantangnya dia, mustahil baginya untuk membuat terobosan dalam satu malam dan sepenuhnya menggabungkan kekuatannya, bukan? Saya juga merasa itu tidak mungkin. Namun, bagaimana dia bisa menjelaskan kekuatan bertarungnya? Jangan pedulikan dia untuk saat ini, mari kita lihat apakah dia bisa mengalahkan Huang Pujun atau tidak. Dapat dikatakan bahwa sejak Wu Chen melepaskan aura alam laut rohnya, diskusi tentang dia tidak pernah berhenti. Di atas panggung, Huang Pujun sangat tidak senang. Dia jelas orang nomor satu di prefektur selatan, tidak ada yang pernah bisa menggoyahkan posisinya, dan sekarang orang-orang ini mengatakan bahwa Wu Chen telah melampaui dia, dan menjadi yang pertama di prefektur selatan mereka. Bukankah ini menamparkan wajahnya? Tak terkendali, dia mengepalkan tangannya. Hari ini, dia akan mengalahkan Wu Chen sepenuhnya dan membuat semua orang melihat bahwa dia, Huang Pujun, adalah orang nomor satu di prefektur selatan dan tidak ada yang mampu menggoyahkan posisinya. Entah itu masa lalu, sekarang, atau masa depan, semuanya akan sama.
Hanya dia yang pantas menyandang gelar orang nomor satu di prefektur selatan. Nak, biar ku beritahu, gelar orang nomor satu di prefektur selatan bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh siapapun. Wu Chen mengangkat bahunya. Dia tidak pernah sekalipun peduli dengan prefektur selatan yang kecil dan nomor satu, bahkan jika itu adalah kerajaan Qi besar yang nomor satu, atau bahkan seluruh benua langit bela diri, dia tidak pernah memasukkannya ke dalam hati. Melihat wajah acuh tak acuh Wu Chen, Huang Pujun semakin marah, dia hanyalah orang yang mengandalkan pil untuk menerobos, seberapa kuat dia. Namun, dia tidak bisa gegabah. Dengan membalik telapak tangannya, tombak ilahi berwarna merah menyala muncul di tangannya. Tombak ini adalah tombak perak api harta karun spiritual kelas menengah yang dia beli di rumah lelang pertama. Tombak api perak. Wu Chen terkejut, dia mengenali tombak itu. Itu adalah harta karun spiritual kelas menengah yang muncul di rumah lelang pertama. Dia ingat bahwa harta karun itu dibeli oleh Huang Pujun pada waktu itu. Gunakan pedangmu. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Memegang tombak perak, Huang Pujun yakin bahwa meskipun Wu Chen telah menerobos ke alam lautan roh dan bahkan jika dia menggunakan harta karun spiritual kelas menengah, dia tetap bukan tandingannya. Apakah kamu yakin ingin aku menggunakan pisau pembunuh naga? Wajah Huang Pujun tenggelam. Bocah ini benar-benar tidak tahu berterima kasih. Dia dengan baik hati memintanya untuk menggunakan senjatanya, membiarkannya bertahan untuk sementara waktu. Dengan begitu, bahkan jika dia gagal, setidaknya dia akan terlihat lebih baik. Karena itu masalahnya, dia tidak lagi harus bersikap sopan. Dengan raungan yang keras, dantiannya melonjak saat kekuatan dahsyat melonjak dan mengalir ke tombak. Tombak itu bergetar hebat dan nyala api meledak, dengan cepat meluas dan menutupi separuh langit dalam sekejap mata. Itu seperti kumpulan awan yang terbakar. Melihat bola awan api yang mengamuk ini, dan merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya, ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Huang Pujun benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu, dan mungkin tidak jauh dari tahap empirean kedua dari Laut Roh. Dia memandang Wu Chen, dan dengan lambaian tangan kanannya, Huang Pujun melepaskan tombak api perak. Sinar tombak tajam menutupi langit dan ditembakkan, menyelimuti seluruh tubuh Wu Chen. Pada saat yang sama, bola energi api itu juga melonjak, dan bersama dengan sinar tombak, mereka melesat seperti tetesan hujan, menyerang Wu Chen dengan ganas dan ganas. Semua orang kaget, Huang Pujun ini benar-benar tidak punya kesempatan untuk menyerang. Dia menyerang dengan segera dan ganas, tidak memberi Wu Chen kesempatan untuk menghindar. Kelopak mata Wu Chen melonjak, serangan Huang Pujun sangat ganas, sangat kejam. Saat dia menyerang dia menggunakan keterampilan pamungkas yang kuat, dia tidak memberi lawannya waktu untuk bereaksi. Orang seperti itu memang nomor satu. Namun, dia bukanlah orang yang memiliki reputasi buruk. Dengan teriakan nyaring, energi spiritual di tubuhnya melonjak dan mengalir ke tangan kanannya. Permukaan tangan kanannya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Membunuh mereka semua. Mengepalkan tinjunya, Wu Chen melancarkan pukulan. Kekuatan tinju yang ganas melonjak seperti banjir, menyapu bersih dalam sekejap dan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Segera setelah itu, semua orang terkejut melihat cahaya tombak Huang Pujun, di bawah serangan kekuatan tinju Wu Chen, bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun, dan langsung hancur, dan bahkan api di sekitarnya tersebar dengan kepalan tangan. Kekuatan yang begitu menakutkan, menyebabkan jantung semua orang berdebar, sungguh sangat menakutkan. Sambil tersenyum ringan, Wu Chen mengepalkan tinjunya dan meninju sekali lagi. Serangan dari segala arah membawa kekuatan yang menakutkan dan dalam sekejap, meletus, seperti gelombang pasang yang mengalir deras menuju Huang Pujun. Huang Pujun menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Wu Chen akan begitu menakutkan. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia telah menggunakan pil untuk menerobos dengan paksa. Dengan membalik dantiannya, energi kekerasan meledak, dengan tegas mendorong kekuatannya sendiri hingga batasnya. Dia tahu bahwa gerakan Wu Chen sangat ganas, dan darinya, dia bisa mencium aura yang sangat berbahaya, jadi jika dia tidak dapat memblokirnya, dia akan segera berada dalam posisi yang dirugikan, dan bahkan mungkin dikalahkan sepenuhnya. Meraih tombak api dan perak, Huang Pujun berteriak keras.
Energi kekerasan mengalir deras ke dalam tombak api dan perak, dan tombak api dan perak bergetar hebat saat gelombang mengerikan mungkin meledak, membentuk 8 pilar cahaya raksasa dalam sekejap mata. Di atas tiang cahaya, api membakar dan memadamkan segalanya. Tanpa ragu, Huang Pujun telah mendorong kekuatannya hingga batasnya, pilar cahaya raksasa melayang di sampingnya, api masih menyala di atasnya, kekuatan penghancur dengan cepat dilepaskan. Saat mereka menatap 8 pilar api yang sangat besar, mereka menghirup udara dingin. Tanpa diragukan lagi, kekuatan yang terkandung dalam pilar cahaya ini benar-benar dahsyat. Jika mereka menggunakan langkah ini, akan menimbulkan konsekuensi yang sangat serius. Pada saat ini, mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkan Wu Chen. Jika mereka berada di posisinya, mereka pasti tidak akan mampu memblokir serangan sekuat itu. Memegang tombak perak api, Huang Pujun mengaktifkan semua kekuatan di tubuhnya. Melambaikan tombak perak api di tangannya, 8 sinar cahaya menerobos udara dan menyerang Wu Chen dari 8 arah, menghalangi semua jalannya dan membuatnya tidak dapat melarikan diri atau melarikan diri. Harus dikatakan bahwa gerakan Huang Pujun sangat kejam, sampai-sampai bahkan skill pamungkas Wu Chen, 10 Direction Skilling Strike, tidak dapat memblokirnya, dan terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Namun, melihat 8 pilar api mendekatinya, dia tidak panik sama sekali. Kedua tangannya membentuk segel, menyebabkan ledakan energi yang kuat meledak, cahaya keemasan melonjak, memperlihatkan telapak tangan kuat yang menghalangi di depannya seperti gunung raksasa. Setelah dia menerobos ke alam laut roh, setiap gerakan yang dia tunjukkan memiliki peningkatan kekuatan yang besar dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan segalanya. Misalnya, kekuatan telapak heksagonal ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. 8 sinar cahaya merobek langit dan turun, seperti 8 bola api yang sangat besar, mereka dengan keras menghantam serangan telapak tangan Wu Chen. Dampaknya yang kuat menyebabkan seluruh panggung bergetar hebat, seolah-olah mereka tidak mampu menahannya. Kehilangan. Huang Pujun meraung sinis, tombak perak api di tangannya menari dengan liar, bola api ditembakkan dan kekuatan 8 pilar api juga meningkat secara eksplosif, bahkan menekan telapak heksagonal Wu Chen. Pada saat ini, segel di tangan Wu Chen berputar, dan tiannya melonjak, dan gelombang energi yang lebih kuat lainnya melonjak. Telapak tangan heksagonal, kekuatan ganda. Dengan raungan keras, tubuh Wu Chen bergetar, dan kekuatan yang kuat meledak, melonjak ke dalam kekuatan telapak tangan surgawi. Kekuatan telapak tangan langsung meningkat 3 kali lipat, dan seperti meteorit raksasa, ia meluncur keluar dengan kejam. Di bawah pengaruh kekuatan yang begitu kuat, serangan Huang Pujun menjadi sangat lemah. Itu hanya berlangsung sesaat sebelum pecah, berubah menjadi hujan cahaya yang tersebar ke segala arah. Bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat? Melihat tekniknya dipatahkan, Huang Pujun sangat terkejut, dia benar-benar meremehkan kekuatan bertarung Wu Chen. Kekuatan yang begitu menakutkan, sepertinya bukan milik siapapun dari tahap Empyrean Laut Roh pertama. Dengan senyuman dingin, Wu Chen membalik telapak tangannya. Telapak tangan heksagonal yang membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dengan ganas berlari menuju Huang Pujun. Huang Pujun berteriak dengan sedih, dia segera terlempar keluar dan jatuh ke atas panggung, seluruh auranya yang mengesankan langsung ditekan. Tidak mungkin, dia mengalahkan Huang Pujun dengan mudah. Apakah dia benar-benar mencoba menerobos ke alam laut roh dengan bantuan pil? Bagaimana dia bisa lebih kuat daripada mereka yang tidak membutuhkan pil dan hanya mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menerobos ke alam laut roh? Energi spiritual itu penuh dengan energi, sangat kuat, sepertinya tidak ditembus dengan bantuan pil, tidak ada tanda-tanda palsu sama sekali. Dia baru berada di alam lautan roh, tapi dia sudah sangat kuat. Anak ini tidak berperi kemanusiaan. Semua orang kaget dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Wasit dan Yuan Feng juga sama. Mereka belum pernah melihat orang seperti Wu Chen, yang baru saja menerobos ke alam laut roh dan sudah memiliki keterampilan tempur yang begitu kuat. Mereka tidak dapat mempercayainya. Hahaha, saudara Chen telah mengalahkan Huang Pujun, dan menjadi yang terkuat di prefektur selatan kita. Zhang Jun dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, mereka tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari, mereka akan mampu mengalahkan yang lain di prefektur selatan, dan menjadi yang terkuat di prefektur selatan, tetapi hari ini,
Wu Chen telah melakukan sesuatu yang bahkan mereka tidak akan pernah berani mimpi untuk melakukan. Wu Chen menang. Dua pertandingan pertama semuanya bersifat ujian. Untuk melihat kekuatan masing-masing peserta secara keseluruhan, mereka kemudian akan melanjutkan dengan kompetisi tertentu, dan ratusan peserta kemudian akan dibagi ke dalam level yang berbeda, seperti tahap Empyrean pertama dari Laut Roh, tingkat Empyrean kedua dari tahap Laut Roh, level puncak tahap rotasi roh Empyrean ke-9, dan level puncak tahap rotasi roh Empyrean ke-9. Mereka akan menjalani tes tertentu, dan dengan itu, akan menghemat lebih banyak waktu. Lawan ketiga yang ditemui Wu Chen adalah orang yang pernah menduduki peringkat 38 di Monumen Emas, bernama Ahli. Dibandingkan dengan Huang Pujun, tahap Empyrean Laut Roh pertama miliknya bahkan sedikit lebih kuat. Hehe, aku tidak pernah menyangka Wu Chen akan benar-benar melawan Cheng Yi kali ini. Cheng Yi, itu adalah pakar di peringkat ke-33 di Dewan Pemeringkatan Emas, seorang jenius tak tertandingi dari Kabupaten Fanyang. Orang-orang dari Kabupaten Fanyang, salah satu dari 3 kabupaten yang kuat, semuanya kuat dan sulit untuk dihadapi. Saya ingin tahu apakah Wu Chen dapat melanjutkan kejayaannya dan terus menang berturut-turut. Saya tiba-tiba merasa saya berharap dia bisa terus menang. Ya, aku juga. Aku sangat ingin melihatnya menang terus, dan menjaga rekor bahwa dia tidak boleh kalah. Di atas panggung, Cheng Yi menilai Wu Chen. Selama ini, dia tidak pernah memperhatikan orang tersebut, dan dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di kompetisi. Silakan. Cheng Yi tidak membuang waktu untuk berbicara, dia segera mengambil tindakan, dan dengan sentakan tubuhnya, semburan energi dahsyat meledak, berubah menjadi sambaran petir yang menyebar di ruang sekitarnya, sambaran petir menyambar, dan suara berderak. Atribut petir. Melihat kilat di tubuh Cheng Yi, Wu Chen segera mengenali atribut kekuatannya. Energi guntur adalah salah satu kekuatan alami, dengan kekuatan serangan yang tak tertandingi. Tinju petir. Mengepalkan tinjunya, Cheng Yi meraung, energi petir yang kuat mengalir ke tinjunya, menyebabkannya bersinar dengan kilat, dan gelombang mengerikan menyebar dalam sekejap mata. Cheng Yi melontarkan pukulan, menyebabkan petir yang indah berkembang di udara, seperti binatang buas yang mengguncang tubuhnya, mengintimidasi segalanya. Teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan. Menghadapi tinju petir Cheng Yi, Wu Chen tidak berani gegabah. Mengedarkan teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan, energi spiritual yang melonjak mengalir ke lengan kanannya, menyebabkannya berkilau dengan cahaya keemasan. Seolah-olah seluruh lengannya terbuat dari emas, memancarkan kekuatan yang kuat. Mencengkeram tinjunya, Wu Chen juga meninju. Tinju emasnya, bercampur dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, meluncur keluar dengan ganas dan bertabrakan dengan tinju petir Cheng Yi. Dalam sekejap, penonton hanya merasakan kilatan cahaya di depan mata mereka. Warna-warna cemerlang, sangat mempesona. Mereka hampir dibutakan olehnya. Bang! Tinju petir dan tinju emas bertabrakan, dan fluktuasi energi yang mengerikan langsung dilepaskan. Itu sangat indah dan mempesona. Mata semua orang terfokus pada panggung bela diri. Di lokasi itu, keduanya bertarung sengit. Cahaya keemasan berkelap-kelip di satu sisi dan kilat menyambar di sisi lain. Energi kekerasan dengan cepat menyatu. Konfrontasi yang intens menyebabkan hati seseorang menjadi ketakutan. Pukulan yang berat, membunuh mereka semua. Cheng Yi dan Wu Chen berteriak pada saat yang sama, semburan energi yang kuat melonjak, dalam bentrokan yang intens, cahayanya langsung menyilaukan, kekuatannya meningkat berkali-kali lipat, begitu menusuk sehingga orang bahkan tidak bisa membuka mata mereka. Bang! Suara tumpul terdengar dan keduanya didorong mundur. Energi mengerikan meledak seperti gelombang dahsyat, mengguncang dunia. Wu Chen mundur beberapa langkah, dan merasakan kekuatan petir melewati tangan kanannya ke dalam tubuhnya, menyebabkan tubuhnya terasa dibius. Dia tahu, ini adalah efek khusus dari petir, efek mematikan rasa. Namun, dia juga bukan orang biasa. Mengedarkan formula Fire Phoenix di tubuhnya, itu mengalir ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, mengusir dan menghancurkan petir di tubuhnya. Dia sekarang baik-baik saja. Di sisi lain, Cheng Yi juga terpaksa mundur, dan dibandingkan dengannya, ia mundur lebih jauh lagi, mundur lebih dari 10 langkah sebelum berhasil menstabilkan dirinya. Darah di tubuhnya mengalir tanpa henti,
jika bukan karena dia menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menekannya, dia pasti sudah keluar dari tubuhnya. Dengan keberuntungan, dia menyesuaikan ki-nya, menyebabkan Cheng Yi melihat ke arah Wu Chen, hatinya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan yang dia pahami adalah kekuatan atribut petir yang unik, kekuatan serangannya tak tertandingi, tetapi Wu Chen mampu melakukannya, menggunakan tinjunya untuk melawan tinju petir Wu Chen, itu sungguh tidak bisa dipercaya. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa Wu Chen tidak mudah untuk dihadapi. Dia harus menggunakan skill ultimate yang kuat untuk mendapatkan peluang kemenangan. Ledakan guntur, Cheng Yi berteriak, dan tiannya terbalik, dan energi spiritualnya meledak, berubah menjadi gelombang petir, menutupi ruang di sekitarnya. Petir bersinar, dan melesat ke segala arah, kekuatannya tidak ada habisnya. Melihat gerakan ini, ekspresi semua orang berubah. Keterampilan kemarahan guntur ini adalah keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat rendah, dan kekuatannya mendominasi seluruh dunia. Selain kekuatan serangan petir yang unik, hal itu menyebabkan kekuatan jurus ini menjadi luar biasa. Dia tidak bisa tidak khawatir pada Wu Chen, apakah dia bisa memblokir serangan sekuat itu atau tidak. Suatu kali, dia menggunakan gerakan ini untuk mengalahkan beberapa orang dari tahap Empyrean Laut Roh pertama. Tidak peduli seberapa kuat Wu Chen, dia pasti tidak akan cocok dengan gerakan ini. Petir di sekujur tubuhnya melonjak, berderak tanpa henti. Gelombang energi yang mengerikan dengan cepat terpancar, menyebabkan jantung seseorang berdebar. Sisi lain, saat Wu Chen melihat Cheng Yi seperti ini, juga kaget di hatinya. Dia telah melihat gerakan yang digunakan Cheng Yi sebelumnya, itu sangat kejam, dan bahkan Empyrean pertama dari tahap Laut Roh bukanlah lawannya. Pergeseran bintang, kedua tangan Wu Chen membentuk segel, dan gelombang energi yang kuat menyembur keluar, mengalir ke udara. Di bawah bimbingan teknik yang kuat, kekuatan kekerasan dengan cepat berubah menjadi bintang besar. Pada saat ini, menghadapi serangan badai Cheng Yi, Wu Chen tidak berani gegabah, dan menggunakan keterampilan pamungkasnya yang kuat. Langkah macam apa ini? Melihat bintang besar itu, semua orang menunjukkan ekspresi bingung. Mereka belum pernah melihat keterampilan pamungkas seperti itu sebelumnya, jadi mereka penasaran. Anak ini, kenapa dia memiliki begitu banyak skill pamungkas? Wajah Cheng Yi tenggelam, dia tidak pernah menyangka bahwa Wu Chen akan memiliki begitu banyak keterampilan unik, satu demi satu, terus-menerus menampilkannya, dan setiap keterampilan akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Sungguh sulit dipercaya bahwa orang tersebut akan memiliki keberuntungan yang luar biasa, memiliki begitu banyak keterampilan tirani. Namun, dia sangat percaya diri dengan tekniknya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Wu Chen, tidak peduli seberapa tirani teknik pamungkasnya, itu pasti bukan tandingannya. Ledakan guntur. Cheng Yi berteriak ketika seluruh tubuhnya bergetar karena kilat. Badai petir yang mengerikan membawa kekuatan guntur dan petir yang dapat menghancurkan segalanya, saat dia menyerang ke depan, ingin menekan Wu Chen. Melihat serangan Cheng Yi sudah meluncur ke arahnya, Wu Chen tidak ragu sama sekali saat kedua tangannya membentuk segel. Dia mengaktifkan kekuatan bintang yang sangat besar dan kekuatan yang menakutkan secara eksplosif keluar untuk menghadapi serangan Cheng Yi. Saat ini, pandangan semua orang tertuju pada mereka. Mata mereka tidak berkedip karena mereka ingin melihat siapa yang akan memperoleh kemenangan akhir dalam gerakan kekuasaan tertinggi ini. Di platform pertarungan, kedua kekuatan saling berhadapan. Guntur menyambar di satu sisi, dan bintang-bintang berguncang di sisi lain. Kedua belah pihak menempati separuh ruangan, dan seperti dua meteorit raksasa, mereka bertabrakan dengan sengit. Ledakan. Serangan kekuatan absolut bertabrakan dengan hebat. Seketika, seluruh platform pertarungan bergetar hebat saat kekuatan mengerikan menyebar ke segala arah seperti gelombang pasang. Bagaimana ini mungkin? Cheng Yi melihat semuanya dengan kaget. Dia percaya bahwa begitu gerakannya ini dilakukan, pasti akan semudah mencabut rumput kering dan kayu busuk, namun kenyataannya tidak. Serangannya diblokir oleh Wu Chen menggunakan bintangnya. Istirahatlah untukku, Wu Chen berteriak ketika tubuhnya bergetar. Bintang besar itu dengan cepat berputar, dan kekuatan mengerikan meledak, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Di bawah serangan bintang-bintang, serangan badai Cheng Yi tidak dapat dihentikan,
dan dia tidak mampu menahannya, dan terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Stabil, Cheng Yi meraung ketika dantiannya mulai berputar, menyebabkan energi spiritual melonjak keluar dari tubuhnya. Dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kekuatan serangan badai, berharap dapat menyelamatkan situasi. Namun, langkah Wu Chen sangat kejam, dan meskipun dia menyerang dengan gila-gilaan, dia tetap bukan lawannya. Bintang besar, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dengan ganas menyerbu dan menyerangnya di tempat. Ah! Cheng Yi berteriak dengan sedih dan segera terlempar. Seperti bola meriam, dia jatuh ke tanah setelah terjatuh melalui hujan darah. Aura di sekelilingnya juga melemah dalam sekejap. Semua orang terkejut saat melihat Cheng Yi yang terjatuh ke tanah. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Dia kalah, Cheng Yi juga kalah. Aku rasa tidak ada orang di tahap Empyrean Laut Roh pertama yang bisa menanganinya. Itu benar, mungkin hanya Empyrean kedua dari Spirit Sea Stage yang mampu mengalahkannya. Semua orang berdiskusi dan berbicara pada saat yang bersamaan. Wu Chen menang. Setelah Wu Chen turun dari panggung, dua pertandingan berikutnya kurang seru untuk disaksikan, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pertandingan antara Wu Chen dan Cheng Yi. Pertandingan berikutnya, Lei Peng melawan Li Yunxiao. Saat suaranya memudar, seluruh kerumunan menjadi gempar. Saya tidak pernah mengira Lei Peng dan Li Yunxiao akan bertemu secepat ini. Lei Peng adalah pakar terbaik di Kabupaten Leiyang, dan Li Yunxiao juga merupakan pakar terbaik di Kabupaten Pasir Emas. Lei Peng adalah pakar terbaik di Kabupaten Leiyang, dan Li Yunxiao juga merupakan pakar terbaik di Kabupaten Pasir Emas. Dari awal hingga saat ini, keduanya hanya bertarung satu kali, dan lawan lainnya semuanya sudah mengaku kalah. Kini setelah keduanya bertemu, pasti akan menjadi pertarungan sengit antara dua lawan yang berimbang. Wu Chen juga sangat tertarik, karena mereka berdua memiliki Empyrean ketiga dari tahap Laut Roh dan sangat kuat, bahkan jika dia bertemu mereka, dia harus sangat berhati-hati, dan jika dia tidak hati-hati, ada kemungkinan kegagalan. Lei Peng, sudah setengah tahun sejak kita bertarung, kan? Berdiri di atas panggung, kata Li Yunxiao. Tubuh Lei Peng bergetar, melonjak dengan niat bertarung yang hebat, dia berkata, ayo, mengapa aku, Lei Peng harus takut? Tubuh Li Yunxiao bergetar, dan energi mengamuk melonjak, menyebar ke seluruh langit dan membentuk nebula. Cahaya bintang bersinar dari dalam, menutupi segala arah, menyerang ke segala arah. Di sisi lain, Lei Peng mengeluarkan raungan liar saat aura tirani melonjak. Kekuatan yang sangat kuat langsung membentuk sepasang sayap besar di belakangnya. Ini adalah Rock Spreading Wings milik Lei Peng. Kecepatannya tak tertandingi di dunia. Wu Chen juga mengerutkan kening, gerakannya ini tampak seperti keterampilan bela diri terbang yang legendaris, tetapi keterampilan bela diri terbang sangat jarang. Bahkan di kehidupan sebelumnya, jumlah keterampilan bela diri terbang yang dia lihat sangat sedikit dan jarang, dan jika dia menggunakan keterampilan bela diri ini dengan baik, itu akan dapat meningkatkan kekuatan bertarungnya secara signifikan. Tinju gelap, Li Yunxiao berteriak, dan segera melepaskan kekuatan tinju yang kuat, kekuatan tinjunya yang mengerikan meledak, seperti badai yang dahsyat, menyapu dan menyerang Lei Peng dari segala arah. Saat dia menyerang adalah keterampilan terkuatnya, dia tidak melakukannya, menahan diri sama sekali. Tebasan angin puyuh. Menghadapi gerakan Li Yunxiao ini, Lei Peng juga mengeluarkan raungan yang keras, dan gelombang aura mengamuk melonjak. Sayapnya terus mengepak, membentuk bila angin yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan kekuatan yang tidak bisa dipatahkan, dan menyerang dengan kejam ke arah Li Yunxiao. Bang! Kedua kekuatan itu bertabrakan satu sama lain dan seketika menyebabkan awan berubah. Angin kencang meledak dari titik tumbukan dan menyebar. Itu benar-benar keluar dari jangkauan panggung pertempuran menuju penonton di sekitarnya. Ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka buru-buru menyalurkan kekuatan mereka untuk membela diri. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka mengira bahwa kekuatan kedua individu ini akan begitu menakutkan. Hanya satu serangan saja sudah cukup untuk menampilkan kekuatan menakutkan tersebut. Tepat pada saat ini, Yuan Feng dan yang lainnya dengan cepat bergerak. Kekuatan guntur dikirim untuk memblokir kekuatan kekerasan, mencegahnya merugikan orang-orang di sekitarnya.